Lebih luas daripada Amerika Serikat dan Eropa jika digabungkan, namun begitu sunyi hingga seseorang bisa menempuh ratusan kilometer tanpa melihat satu jiwa pun. Inilah Siberia, sebuah benua yang tertidur di dalam Rusia, tempat lava cair mengalir di atas es dan salju, dan danau terdalam di bumi menjaga ekosistem terisolasi yang aneh, berbeda dari apapun yang pernah ditemukan di tempat lain. Bagaimana manusia dapat bertahan hidup di tempat di mana alam seolah terus-menerus berusaha memusnahkan mereka? Jawabannya tersembunyi dalam perjalanan melintasi tanah paling misterius di planet ini, sebuah perjalanan yang akan segera kita mulai. Untuk memahami mengapa Siberia begitu berbeda dari tempat lain di bumi, kita harus memulainya dari tempat di mana dingin bukanlah musim, melainkan kekuatan abadi yang tak pernah pergi. Oymyakon terletak jauh di pegunungan Verkhoyansk, sebuah lembah terpencil tempat udara dingin menetap dan enggan meninggalkan tanahnya. Dikelilingi oleh pegunungan yang menghalangi datangnya angin hangat, pemukiman kecil ini pernah mencatat suhu serendah minus 71 derajat Celcius. Hanya sekitar 1.000 orang yang tinggal di sana secara permanen. Di sini, dingin bukan sekedar cuaca, melainkan kehadiran yang nyata. Nafas membeku seketika, logam menjadi rapuh, mesin kendaraan tidak pernah benar-benar dimatikan karena menyalakannya kembali hampir mustahil dilakukan. Namun Oymyakon bukanlah tempat yang hanya dikagumi dari kejauhan. Ini adalah tempat kehidupan sehari-hari tetap berjalan. Anak-anak berangkat ke sekolah, tubuh mereka terbungkus lapisan bulu dan kain tebal. Toko-toko tetap buka seperti biasa. Keluarga-keluarga memotong bongkahan es untuk persediaan air. Makanan dibiarkan di luar ruangan membeku secara alami, diawetkan oleh iklim itu sendiri. Kehidupan terus berjalan bukan karena dingin telah melemah, melainkan karena manusia telah belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Pegunungan Verkhoyansk membentang seperti tulang punggung beku di timur laut Siberia. Puncak-puncaknya yang diselimuti salju berkilauan dengan semburat merah pudar di bawah cahaya matahari musim dingin yang redup. Republik Sakha, yang juga dikenal sebagai Republik Sakha atau Yakutia, adalah salah satu wilayah berpenghuni paling dingin di Siberia, sekaligus salah satu wilayah administratif terbesar di dunia. Kota-kotanya berjauhan, jalan-jalan sangat terbatas, dan musim dingin dapat mengubah setiap perjalanan menjadi sebuah pertarungan. Lebih luas daripada Argentina, ini adalah tanah tempat jarak menentukan cara hidup, dan musim dingin berkuasa atas waktu. Di jantung wilayah ini, berdiri Yakutsk, ibu kota yang dibangun sepenuhnya di atas lapisan tanah beku abadi yang tidak pernah benar-benar mencair. Bangunan-bangunan didirikan di atas pilar-pilar beton tinggi agar udara dingin dapat terus bersirkulasi di bawahnya dan mencegah panas mencairkan tanah. Pipa air dan saluran pembuangan tidak ditanam di bawah tanah, melainkan membentang di atas permukaan, terbuka terhadap udara, terisolasi dan terbungkus rapat seperti tali kehidupan yang menjaga kota tetap bernapas. Saat musim dingin tiba, Yakutsk seringkali menghilang di balik kabut tebal. Kota itu tampak seperti menggantung di antara nyata dan tidak, seolah keberadaannya sedikit keluar dari irama dunia yang lainnya. Di pasar ikan terbuka, ikan-ikan beku ditumpuk rapi seperti pahatan batu, diam dan keras, menjadi bagian dari lanskap musim dingin yang tak pernah benar-benar pergi. Tubuh mereka membeku kaku, sisik-sisiknya kusam diselimuti embun beku. Di tempat ini, tak ada yang bisa bersembunyi dari dingin. Setiap jalan, setiap bangunan, dan setiap kebiasaan hidup mencerminkan satu pemahaman sama. Bertahan hidup bukanlah soal menaklukkan alam, melainkan menghormatinya. Jalan-jalan di Yakutia bukanlah sekedar infrastruktur, mereka adalah bentuk kompromi antara manusia dan alam. Setiap kilometer berdiri dalam kondisi yang ditentukan oleh dingin, jarak, dan kerapuhan. Aspal mudah retak karena tanah di bawahnya terus bergerak, mengikuti siklus pencairan halus dan pembekuan kembali yang tak pernah berhenti. Perbaikan dilakukan tanpa henti,
Lubang-lubang dapat muncul hanya dalam semalam, bukan karena padatnya lalu lintas, melainkan karena suhu yang tak kenal ampun. Yang paling terkenal adalah Jalan Raya Kolima, yang sering dijuluki Jalan Tulang. Jalan ini membentang ribuan kilometer menembus hutan belantara yang sunyi, tempat bantuan bisa membutuhkan waktu berhari-hari untuk tiba. Para pengemudi di sini hidup dengan aturan yang tidak tertulis. Jangan pernah bepergian sendirian, jangan pernah membiarkan mesin mati terlalu lama, dan jangan pernah meninggalkan kendaraan lain yang mogok di tengah jalan. Di jalur seperti ini, membantu bukanlah sekedar kebaikan, itu adalah kewajiban untuk tetap hidup bersama. Jalan-jalan di Yakutia mengajarkan satu kebenaran sederhana. Perjalanan di sini tidak pernah dilakukan dengan sembarangan. Setiap langkah harus dipikirkan dengan hati-hati. Setiap perjalanan dihitung, dipersiapkan, dan dibagikan. Bagi Yakutsk, Sungai Lena bukanlah sekedar pemandangan yang indah. Sungai itu adalah nadi kehidupan. Berdiri di atas lapisan es abadi, hampir tanpa hubungan jalan langsung dengan wilayah Rusia lainnya, Sungai Lena menjadi penopang hidup. Membentang sekitar 4.400 km, sungai ini bermula dari pegunungan dekat Danau Baikal, lalu mengalir ke utara melintasi pedalaman luas Siberia Timur, sebelum akhirnya bermuara ke Laut Laptev. Selama musim panas yang singkat, biasanya tak lebih dari 4 bulan, Sungai Lena berubah menjadi jalur kehidupan yang sangat vital. Kapal-kapal kargo dan tongkang bergerak tanpa henti di atas hamparan airnya yang luas, membawa bahan bakar, makanan, bahan bangunan, serta kebutuhan sehari-hari menuju kota. Hampir semua yang dibutuhkan Yakutsk tiba melalui jalur air ini. Dalam waktu yang singkat itulah, sungai menjadi pasar yang bergerak, jalur pasokan, sekaligus penghubung dengan dunia luar. Namun ketika musim dingin tiba, Sungai Lena pun berubah wajah. Permukaannya yang luas membeku menjadi lapisan es tebal dan padat, cukup kuat untuk menopang truk-truk besar dan mesin berat. Jalan es temporer pun terbentuk, memungkinkan kendaraan menyeberang di tempat yang sebelumnya tidak memiliki jembatan. Apa yang sebelumnya adalah air, perlahan berubah menjadi infrastruktur, melambat tetapi tidak pernah benar-benar berhenti. Sungai ini bukanlah jalur transportasi tapi juga penentu ritme kehidupan sehari-hari. Bagi Yakutsk, Sungai Lena bukanlah sungai yang mengalir di sisinya. Sungai itu adalah alasan mengapa kota ini dapat bertahan dan terus hidup. Sebuah nadi panjang di atas bumi yang membeku. Di bawah sebagian besar Siberia, terbentang permafrost, lapisan tanah beku yang telah membeku selama puluhan ribu tahun. Lapisan ini menjulur hingga ratusan meter di beberapa tempat, mengunci tanah, es, dan sisa-sisa materi organik dalam keadaan yang nyaris terawetkan dengan sempurna. Dari tanah beku inilah, mamut purba pernah muncul kembali ke permukaan, dengan bulu yang masih utuh, kulit yang masih terjaga, bahkan sisa makanan terakhir yang masih tersimpan di dalam perutnya. Salah satu penemuan paling luar biasa adalah seekor bayi mamut yang diberi nama Yana. Para ilmuwan Rusia menyebutnya sebagai mumi mamut purba paling sempurna yang pernah ditemukan. Spesimen ini berberat lebih dari 100 kg, dengan tinggi sekitar 120 cm, dan diperkirakan mati saat usianya baru sekitar 1 tahun. Yana terbaring diam, tanpa gangguan, di bawah permafrost wilayah Yakutia, Siberia, selama lebih dari 50.000 tahun. Dari sekitar 7 sisa mamut utuh yang pernah ditemukan di seluruh dunia, Yana dianggap sebagai yang paling lengkap, memberikan nilai ilmiah yang luar biasa. Penemuan ini juga menjadi cermin dari pencairan permafrost yang semakin cepat di Siberia akibat perubahan iklim yang perlahan-lahan membuka kembali jejak spesies-spesies yang telah lama punah. Bukan hanya mamut, bahkan anak singa purba pun pernah ditemukan dalam kondisi serupa, bukan sekedar fosil, melainkan tubuh yang membeku dan terjaga selama ribuan tahun. Penemuan-penemuan ini memberi para ilmuwan jendela langka menuju ekosistem zaman es, memperlihatkan bagaimana hewan-hewan purba hidup, mencari makan dan bermigrasi melintasi dataran luas Siberia kuno. Lebih jauh lagi, para ilmuwan juga menemukan bakteri dan virus purba yang terperangkap sejak akhir zaman es terkahir, diam, tersembunyi, dan menunggu di bawah tanah beku selama ribuan tahun.
Dalam hal ini, permafrost bukanlah tempat penyimpanan masa lalu, tetapi juga sebuah tanda peringatan. Ia menyimpan kisah panjang tentang sejarah bumi dengan kejelasan yang menakjubkan, sekaligus memperlihatkan konsekuensi nyata dari perubahan iklim yang sedang berlangsung. Dari tanah beku dan kerangka purba, perjalanan kini berlanjut ke timur, menuju wilayah tempat Siberia mulai terbakar. Di sanalah terbentang semenanjung Kamchatka, terjepit di antara Samudra Pasifik dan Laut Okhotsk, terpencil dan sebagian besar sulit dijangkau melalui jalur darat. Keterasingan ini telah menjaganya tetap liar dan murni. Namun di sini, bumi tidak pernah benar-benar beristirahat. Kamchatka berada di atas cincin api Pasifik, tempat lempeng-lempeng tektonik saling bertabrakan, menumpuk tekanan, lalu melepaskannya dalam bentuk panas dan letusan. Lebih dari 300 gunung berapi menjulang dari semenanjung ini, dan 29 diantaranya masih aktif. Yang paling mencolok adalah Kluchevskaya Sopka, bentuknya hampir sempurna. Sebuah kerucut raksasa yang diselimuti abu dan salju menjulang lebih dari 4.000 meter ke langit. Gunung berapi ini sering meletus mengirimkan gumpalan asap raksasa ke atmosfer, lalu menggelapkan cakrawala dengan abu yang melayang hingga ratusan kilometer jauhnya. Tak jauh dari sana berdiri Gunung Mutnovsky. Ia mungkin tidak seagung Kluchevskaya, tetapi jauh lebih mudah dijangkau. Lerengnya dipenuhi bekas luka dari aktivitas yang tak pernah benar-benar berhenti. Uap panas mendesis dari celah-celah bumi, sementara belerang mewarnai bebatuan menjadi kuning pucat dan putih, seolah tanah itu sendiri sedang bernafas. Di bawah salju, lumpur mendidih dan bergelembung. Air berbusa dan tanah bergetar halus di setiap langkah, seolah bumi sedang bernafas dari dalam. Sebuah siklus alam yang mengagumkan. Lebih jauh di dalam semenanjung, terbentang lembah Geyser, salah satu kawasan panas bumi terbesar di bumi. Di sana kolom-kolom air panas meletus tanpa pola yang pasti. Uap berputar perlahan di antara lembah-lembah sempit, sementara kolam lumpur berdenyut lembut, seolah mengukur waktu dengan cara yang berbeda dari dunia manusia. Di tempat ini, es dan api hanya dipisahkan oleh beberapa meter. Gletser mengalirkan air dingin ke sungai-sungai yang melintasi di antara geyser yang mendidih, menciptakan pemandangan yang terasa mustahil, namun nyata. Di tengah kekacauan alam itu, beruang coklat tetap bergerak dengan tenang, seolah mereka adalah penjaga lama tanah ini. Dengan tubuh yang sangat besar, beruang coklat dewasa dapat memiliki berat antara 500 hingga lebih dari 700 kg pada akhir musim panas. Bulu tebal mereka, berwarna coklat dalam hingga abu-abu kekuningan, melindungi mereka dari hujan dingin, angin laut dan musim dingin panjang yang tak kenal belas kasihan. Mereka adalah omnivora, tetapi pola makan mereka sangat ditentukan oleh musim. Saat musim panas dan awal musim kudung tiba, beruang-beruang Kamchatka berkumpul di sepanjang sungai untuk berburu salmon yang bermigrasi. Mereka makan dengan rakus, mengumpulkan lapisan lemak sebagai persiapan untuk hibernasi panjang yang berlangsung selama berbulan-bulan. Di Kamchatka, beruang coklat bukan sekedar predator puncak. Mereka adalah lambang dari hutan belantara yang masih murni, simbol dari ritme alam yang tetap berjalan tanpa campur tangan manusia. Di bagian selatan Kamchatka, daratan perlahan terpecah oleh laut. Di sana terbentang rantai pulau yang memanjang antara Rusia dan Jepang, lahir sepenuhnya dari benturan lempeng-lempeng tektonik yang tak pernah benar-benar diam. Kepulauan Kuril terbentuk karena lempeng Pasifik terus bergerak dan mengalami subduksi di bawah lempeng Okhotsk, mendorong magma dari dasar laut naik ke permukaan. Dari proses itulah lahir daratan yang tak pernah benar-benar tenang, liar, dahsyat, dan penuh kehidupan. Di Pulau Paramushir, gunung berapi Ebeko terus membara. Asap hampir setiap hari mengepul dari kawahnya,
sementara abu tipis kerap menyelimuti permukiman di sekitarnya. Letusannya mungkin tidak selalu besar, tetapi kehadirannya terus terasa, sebuah pengingat bahwa tanah di bawah kaki mereka hanyalah sesuatu yang sementara. Lebih jauh ke selatan berdiri Pulau Atlasov. Di sana sebuah gunung berapi tunggal menjulang langsung dari laut, seolah muncul dari kedalaman samudra tanpa peringatan. Lerengnya yang curam menukik tajam ke air dalam. Tidak ada dataran luas, tidak ada peralihan yang lembut, hanya api yang bertemu dengan lautan. Disinilah Siberia berakhir, bukan dengan ketenangan, melainkan dengan kemegahan yang liar, larut di Samudra Pasifik melalui api dan garam. Jauh di atas lingkaran Arktik, jauh dari jalan, kota dan suara manusia, terbentang dataran tinggi Putorana, sebuah dunia batu besar yang tampak terpisah dari waktu itu sendiri. Tempat ini tidak lahir dengan lembut. Ia tercipta dari amukan api, dibanjiri letusan gunung berapi raksasa lebih dari 200 juta tahun yang lalu perlahan dipahat oleh es, air dan gravitasi menjadi salah satu lanskap terpencil di bumi. Dataran tinggi ini membentang hingga ratusan kilometer, tersusun dari lapisan-lapisan batu basalt dalam yang bertumpuk seperti dinding purba. Ngarai-ngarai dalam membelah daratan, sementara tebing-tebing curam berdiri sunyi, diselimuti bayangan yang seolah tak pernah benar-benar pergi. Dari ketinggian ini, ribuan air terjun jatuh tanpa henti. Sebagiannya mengalir lembut seperti benang perak yang berkilau di bawah cahaya. Sementara yang lain menghantam dasar lembah sebagai arus deras yang bergema di tempat-tempat yang tak pernah mendengar suara manusia. Kolam-kolam air memenuhi celah di antara dinding-dinding basalt dalam. Panjang, sempit, sangat dingin, dan begitu jernih sehingga tampak seperti kaca. Saat musim panas tiba, permukaannya memantulkan langit, batuan, dan cakrawala yang seolah tak berujung. Semua itu menciptakan pemandangan yang dipenuhi keheningan, namun tetap bergerak, sunyi tetapi hidup. Di tempat terpencil ini, satwa liar tetap berkembang. Salah satu yang paling langka adalah domba salju Putorana, spesies endemik yang hanya dapat ditemukan di dataran tinggi Putorana. Mereka hidup sepenuhnya terpisah dari populasi domba salju lainnya di seluruh Siberia, seolah menjadi penjaga sunyi dari dataran tinggi purba ini. Domba-domba itu hidup dalam kawanan kecil, sering bergerak di lereng-lereng gunung yang tinggi, tempat predator sulit menjangkau. Mereka memiliki penglihatan yang sangat tajam, mampu mendeteksi gerakan dari jarak yang jauh. Saat bahaya datang, mereka tidak berlari melintasi dataran rata. Sebaliknya, mereka mendaki tebing berbatu curam yang tinggi, memanfaatkan medan yang bagi makhluk lain terasa mustahil. Domba salju Putorana bukan sekedar simbol kemampuan beradaptasi, tetapi juga lambang ketahanan hidup di dunia yang hampir tak dapat dihuni manusia. Namun jauh lebih selatan, lanskap kembali berubah dengan cara yang tak terduga. Di antara hutan-hutan lebat, jejak harimau dan pegunungan yang tertutup salju, terbentang sesuatu yang terasa mustahil. Gurun pasir. Bukit-bukit pasir keemasan berdiri dibentuk oleh angin, dikelilingi oleh hutan hijau dan udara kotor. Sebuah gurun di tempat yang seharusnya tidak pernah memilikinya. Terbentuk dari endapan glasial yang tersisa sejak zaman es terakhir, pasirnya di tempat ini terus berubah mengikuti musim. Saat musim panas datang, pasirnya terasa membakar. Saat musim dingin tiba, semuanya membeku dengan diam. Sebuah kecelakaan geologis yang masih meninggalkan jejaknya di sepanjang Sungai Lena. Di sana pilar-pilar batu menjulang seperti reruntuhan dari dunia yang telah lama hilang. Pilar Lena membentang sejauh kilometer. Dinding-dinding vertikal yang dipahat dari dasar laut purba yang telah membatu. Bentuknya menyerupai hutan batu, kota yang terlupakan, atau kenangan tentang sesuatu yang pernah dibangun, lalu ditinggalkan. Setiap lapisan batuannya menyimpan catatan tentang lautan yang telah lenyap dan kehidupan yang telah punah. Bagi masyarakat setempat, pilar-pilar ini bukan sekedar batu.
Mereka adalah penjaga sungai, diam, tua, dan selalu mengawasi. Di Hanti Siberia, granit pun mengambil bentuk yang berbeda. Cagar alam Stolby berdiri dengan formasi batu monolitik yang menjulang, bengkok dan terbelah oleh waktu. Tak jauh dari sana, pegunungan Ergaki mengangkat puncak-puncak parabolik ke langit. Lengkung-lengkung batu yang sempurna tampak seolah disengaja diciptakan, bukan sekedar terikis oleh alam. Lebih jauh, di wilayah Altai, lembah Kizilchin menyala dengan warna-warna yang tak biasa. Bukit-bukit merah, jingga dan ungu terbentuk dari mineral yang terbuka selama miliaran tahun. Sebuah lanskap yang sering dijuluki sebagai Marsnya Siberia. Tempat-tempat ini bukan sekedar simbol keindahan, melainkan bukti nyata. Siberia bukanlah satu daratan tunggal, melainkan banyak dunia yang terhubung oleh waktu, tekanan, dan perubahan. Sebuah tempat di mana bumi memperlihatkan prosesnya secara terbuka, dan hasilnya tetap tinggal bagi mereka yang mau melihat.